Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena masih diberi nafas dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Saat ini Tuhan ingin menyapa kita bukan dengan suara yang keras, tapi dengan kelembutan kasih-Nya. Marilah kita membuka hati dan izinkan Roh Kudus menegur kita. Ya Tuhan, hari ini kami ingin belajar lebih lagi untuk mencintai akan hadirat-Mu. Bukan hanya sekedar karunia-Mu saja. Tegur kami dan ubah cara pandang kami tentang doa. Bangunkan kembali keintiman kami dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku, banyak orang Kristen hanya berdoa saat ada masalah yang datang, saat sakit, saat bingung, atau saat butuh jawaban cepat. Tetapi ketika hidup terasa begitu lancar, doa itu perlahan-lahan mulai dilupakan. Tanpa sadar, kita memperlakukan doa seperti mesin ATM yang datang, tekan permintaan, lalu pergi. Bukan seperti itu sahabatku. Namun Tuhan rindu lebih dari sekedar itu. Dia tidak hanya ingin mendengar daftar kebutuhan kita, tapi Dia ingin berjalan bersama kita setiap hari. Doa bukan sekedar kata-kata, namun doa adalah sebuah hubungan. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24 berbunyi, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Ayat ini seringkali disalahpahami, seolah-olah Tuhan hanya berfungsi untuk mengabulkan semua keinginan kita. Tapi sesungguhnya melalui doa, Tuhan ingin membentuk karakter kita, mengajarkan kita untuk sabar, dan memperdalam keintiman dengannya. Dan dalam Matius 6 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Di sini Yesus mengajarkan kita bahwa doa adalah momen pribadi, bukan sekedar formalitas dan bukan transaksi. Namun, ini adalah pertemuan yang kudus antara seorang anak dengan bapaknya. Di Amerika, ada seorang atlet muda bernama Tim Tebow. Ia dikenal bukan hanya karena prestasinya di dunia olahraga, tapi juga karena iman Kristen yang kuat dan kehidupan doanya yang konsisten. Di tengah popularitas dan tekanan dunia olahraga profesional, Tebow tetap menjaga waktu pribadinya bersama Tuhan. Dalam banyak wawancara, ia sering mengungkapkan bahwa doa adalah fondasi hidupnya, bahkan sebelum bertanding di lapangan. Suatu waktu, saat menghadapi kritik besar-besaran karena performanya menurun dan keputusan tim yang memojokkannya, ia tidak membalas dengan emosi atau pembuktian diri secara arogan. Ia justru berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu siapa yang bersamaku. Aku sudah bicara dengannya." Dalam kesaksiannya, Tebow membagikan bahwa ketika ia berhenti berdoa secara pribadi, ia mulai merasakan kehilangan kedamaian. Identitasnya goyah dan pikirannya jadi kacau. Tapi saat ia kembali pada doa yang intim dengan Tuhan, hatinya dikuatkan dan ia bisa melangkah penuh percaya diri meskipun keadaan belum berubah. Bagi Tebow, doa bukanlah alat untuk menang, melainkan tempat untuk kembali pulang, tempat di mana ia mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar mencari jawaban. Sahabatku, apakah kita masih punya waktu pribadi untuk berdoa? Atau hanya berdoa saat kita butuh sesuatu?
Hari ini, mari kita ubah pola pikir kita tentang berdoa. Jadikan doa sebagai momen pertemuan, bukan hanya daftar dan pengajuan permintaan belaka. Jangan hanya berdoa saat butuh jawaban, tapi berdoalah untuk mendengar suara Tuhan. Berdoalah meski tak ada yang mendesak, dan berdoalah karena kita rindu suara Tuhan. Bayangkan hubunganmu dengan seseorang yang hanya menghubungimu saat mereka butuh uang atau bantuan. Apa yang kamu rasakan? Tuhan pun demikian. Ia ingin lebih dari sekedar memberi. Ia ingin dikenal. Ia ingin dicintai. Mari kita keluar dari pola doa yang hanya saat kita perlu sesuatu. Mulailah menjadikan doa sebagai nafas rohani yang alami dan terus-menerus. Tuhan yang penuh kasih, kami sadar seringkali kami datang hanya untuk meminta, bukan untuk mengenal-Mu. Ampuni kami yang memperlakukan doa sebagai alat, bukan sebagai relasi denganmu. Ajari kami untuk lebih rindu lagi, bukan hanya sekedar pada jawaban, tapi juga pada hadirat-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Sahabatku, doa bukan tentang seberapa banyak yang kita minta, tapi seberapa dalam kita mengenal siapa yang kita ajak bicara. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Sisihkan waktu, buka hatimu, dan berbicaralah dengan Tuhan seperti sahabat yang paling engkau percaya. Karena di sanalah damai sejati ditemukan, bukan di jawaban, tapi di dalam hadirat-Nya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.